Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait atau membahas mengenai dugaan intimidasi di pentas seni. Apakah ini juga salah satu bentuk dari pembungkaman demokrasi? Maksud kami pembungkaman demokrasi. Saya kembali ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, apa yang menjadi masukan bagi Anda, terutama masukan dari Anda bagi Polri? Ya, kami kan sebagai pengawas eksternal tentu apakah benar ada permintaan resmi dari Polri, ya tentu ini akan kita telusuri dan kita minta klarifikasi. Tentu semestinya tidak ada permintaan seperti itu. Kalau itu ada semacam diindikasikan ada kegiatan kampanye, ya seharusnya juga yang namanya kampanye itu dikoordinasikan ke pengawas pemilu lah, kan? Karena yang berwenang kaitannya dengan pengawasan penyelenggaraan kampanye, ya itu kan pengawas pemilu. Polri sendiri tugasnya pengamanan. Ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, tugasnya pengamanan. Jadi sebenarnya dia tidak terlibat kaitannya dengan harus memastikan ini kegiatan politik, ini kegiatan kampanye. Oleh karena itu, apa yang dirasakan oleh Kang Butet, kami sudah mencatatnya dan saya sudah mendengar langsung kemarin. Kami akan telusuri dan minta klarifikasi apakah memang benar ada permintaan resmi seperti ini terkait dengan kebebasan berekspresi. Itu, Mbak Fani. Yang ditandatangani loh, Mas Yusuf, berarti ini resmi dong? Ya, karena kemarin kan Kang Butet tidak diberikan salinannya. Nah itu, artinya kan seolah-olah ini sepihak. Menurut penjelasan Kang Butet kan tidak ada salinannya. Dia hanya tanda tangani saja. Jadi ini kita pastikan yang seharusnya tidak ada permintaan seperti ini yang dilakukan oleh Polri. Itu Mbak Fani. Mas Usman, ya lagi-lagi kalau misalnya dari kacamata Amnesty International, dugaan intimidasi atau bentuk intimidasi seperti ini tidak hanya terjadi pada pelaku seni, tapi sebelumnya juga pada mahasiswa, kemudian juga untuk jurnalis, kemudian juga pihak-pihak yang sebenarnya memang menjadi pihak-pihak yang rentan untuk mendapat represi, terutama ketika masa-masa sensitif seperti tahun politik. Ya, betul sekali. Pertama saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Mas Yusuf Warsim tadi, itu ada benarnya. Karena bagaimanapun juga urusan kampanye itu lebih merupakan urusan katakanlah KPU, Bawaslu gitu. Dan ini memang momen-momen kampanye. Nah, katakanlah ada ajang seni yang digunakan sebagai ajang kampanye. Sebenarnya juga tidak masalah, karena memang sedang masa-masa kampanye gitu ya. Yang salah itu kalau dia merusak aturan-aturan untuk katakanlah kampanye di luar waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Kan ini kan masih dalam tanggal-tanggal 28 sampai Januari. Tapi yang kedua yang juga lebih penting adalah dalam keterangan yang kami gali ketika kami menghubungi Butet dan juga Agus Nur kemarin, mereka menjelaskan ini baru pertama kali mereka mengalami hal ini. Bahkan menurut keterangan mereka selama hampir 40 kali mereka menggelar pertunjukan seni sejak tahun 2011, baru kali ini ada keharusan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa pentas seni mereka tidak akan membahas masalah politik. Padahal hampir dalam setiap pertunjukan misalnya mereka melakukan kritik dengan cara seperti ini, dengan cara komedi, satir gitu. Jadi inilah yang seharusnya dievaluasi oleh kepolisian. Jadi kalau ini sudah 40 kali pertunjukan dan baru kali ini sejak 2011, berarti 2014 tidak ada kan tindakan kepolisian yang seperti itu. 2019 juga tidak ada tindakan kepolisian yang semacam itu. Nah, kenapa sekarang itu baru ada? Itu harus dijelaskan oleh pihak kepolisian. Nah, di luar itu hari ini juga kami dengar ada upaya pemanggilan dari pihak kepolisian kepada penanggung jawab pentas gitu ya, dipanggil oleh Polda. Dan ini hal yang juga sebenarnya kurang produktif di dalam menjelaskan bahwa kepolisian tidak melakukan intimidasi. Kalau memang kepolisian tidak melakukan intimidasi, maka tindakan-tindakan pemanggilan seperti ini sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Kalaupun itu dilakukan mungkin dengan cara yang lebih bersifat persuasif gitu. Nah, juga yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, saya kira benar itu. Kenapa tidak diberikan salinannya ketika seseorang harus menandatangani pernyataan atas permintaan pihak kepolisian? Itu penting untuk evaluasi kepolisian, agar kepolisian benar-benar
profesional, benar-benar presisi seperti dijanjikan oleh Kapolri, seharusnya surat semacam itu diberikan salinan. Kami sendiri akhirnya memperoleh salinan tersebut dan memang kurang lebih di dalamnya berisi semacam rujukan aturan, mulai dari peraturan tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, peraturan KPU tentang larangan kampanye pemilihan umum, tentang kampanye pemilihan umum bukan larangan. Ketiga tentang peraturan KPU mengenai peraturan mengenai kampanye pemilihan umum. Lalu di dalamnya juga dijelaskan bahwa para penanggung jawab atau penanggung jawab kegiatan berkomitmen untuk tidak melaksanakan kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, memasang alat peraga kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan baca pres dan baca wapres atau bacalek DPR, DPD, DPD, sampai dengan hal yang termasuk dalam kegiatan politik lainnya. Nah, klausul yang terakhir ini bisa sangat multitafsir kan, apa yang dimaksud dengan kegiatan politik lainnya dan kenapa kampanye pemilu dilarang, kenapa menyebarkan bahan kampanye pemilu dilarang dan seterusnya gitu. Saya kira itu mungkin lebih merupakan ranah politik lah, tidak perlu ada kepolisian karena kepolisian cukup misalnya memastikan keamanan terpelihara, memastikan masyarakat bisa terlayani, terayomi dan terlindungi dari segala bentuk misalnya tindak pidana atau kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya, termasuk properti milik orang lain atau properti milik umum, rambu lalu lintas atau fasilitas teater di tempat di mana Butet dan kawan-kawan menggelar acara. Kalau itu dirusak, itulah tugas kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. Jadi sebaiknya hindarilah kecenderungan untuk mencampuri urusan-urusan kebebasan berekspresi, kebebasan masyarakat dalam berkesenian atau di dalam menggelar ajang-ajang seni dan kebudayaan. Manusia itu sendiri. Baik, Mas Usman, Mas Yusuf Warshim, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya dalam Sindo sore-sore hari ini. Kita harapkan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya. Selamat sore Bapak-Bapak, saya ucapkan sekali lagi terima kasih.